Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran perdana kita kali ini, kita akan belajar mengenai perkembangan pasar modal oleh saya, Eka Lestari. Nah, perkembangan pasar modal tersendiri, saya akan menjelaskan mengenai hakikat pasar modal dan jenis pasar modal dan perbedaannya dalam pasar modal. Nah, pengertian dari pasar modal itu sendiri adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Di mana dalam dunia bisnis, pasar modal memiliki fungsi yang sangat penting dalam ekonomi. Nah, adapun tujuan pasar modal, yang pertama adalah menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasilnya ataupun laba. Nah, dalam pasar modal terdapat penjual modal dan pembeli modal. Penjual modal atau investor adalah seseorang maupun lembaga atau badan usaha yang menyisihkan kelebihan uangnya untuk usaha yang lebih produktif, sementara pembeli modal adalah perusahaan yang memerlukan dana tambahan untuk perluasan usahanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pasar modal itu adalah jumlah surat berharga yang tersedia, permintaan akan surat-surat berharga, keadaan politik dan ekonomi suatu negara, perangkat hukum, dan peraturan. Partisipasi lembaga-lembaga pendukung. Peran pasar modal itu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya. Nah, terus yang kedua apa? Wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah. Baik, manfaat pasar modal itu adalah yang pertama menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua adalah memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor, sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Dan yang terakhir adalah penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat, serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Inilah manfaat daripada pasar modal. Nah, sekarang manfaat pasar modal bagi investor apa? Yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Setelah itu apa? Pasar modal telah memberikan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan. Manfaatnya ya. Nah, manfaat pasar modal bagi dunia usaha itu apa? Yaitu memberikan keterbukaan bagi dunia usaha melakukan saham-saham yang diperdagangkan. Manfaat pasar modal bagi pemerintah yaitu pemerintah dapat mendorong perkembangan pembangunan. Yang kedua apa? Pemerintah dapat meningkatkan investasi. Dan yang ketiga, pemerintah dapat menciptakan kesempatan kerja. Nah, keuntungan pasar modal itu sendiri, yang pertama adalah dunia usaha dapat memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan hasil produksinya. Yang kedua,
Penanaman modal investor memperoleh keuntungan dari investasinya. Yang ketiga, orang-orang yang terkait dalam pasar modal dapat memperoleh penghasilan dari kegiatan di bursa efek. Yang keempat, pemerintah mendapat tambahan pajak. Ini adalah keuntungan pasar modal. Nah, kalau ada keuntungan, otomatis ada kelemahan. Nah, kelemahan pasar modal itu ada. Yaitu yang pertama apa? Mendorong spekulasi untuk pihak yang terkait, terutama investor. Adanya spekulasi untuk pihak investor, yang biasanya yang kelebihan dananya. Yang kedua apa? Jika harga kurs menurun, maka akan menimbulkan kerugian bagi investor. Inilah kelemahan daripada pasar modal. Nah, jenis pasar modal itu adalah yang pertama pasar modal perdana. Nah, pasar modal perdana atau dikatakan primary market atau initial public offering adalah tempat melakukan penawaran efek oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual kepada para investor publik. Adapun ciri-ciri pasar modal perdana, yang pertama adalah harga sahamnya tetap. Tidak dikenakan komisi, hanya untuk pembelian saham, pemesanan dilakukan melalui agen penjualan, dan jangka waktunya terbatas. Jenis pasar modal yang kedua itu adalah pasar modal sekunder atau secondary market, di mana pasar modal sekunder yaitu tempat efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Adapun ciri-ciri pasar modal sekunder yaitu yang pertama adalah harga berfluktuasi, dibebankan komisi untuk pembelian dan penjualan, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktu tidak terbatas. Ini adalah skema daripada pasar sekunder. Nah, skema pasar perdana dan pasar sekunder ini sudah saya buatkan skemanya. Setelah tadi penjelasannya, ini adalah skema dari pasar perdana maupun pasar sekunder. Nah, di mana pasar perdana itu dia hanya adanya emiten maupun adanya investor. Sementara pasar sekunder itu banyak, ada broker, ada investor, ada broker, ada lembaga pasar modalnya. Dan ini adalah saling kait-mengkait. Oke ya, ini adalah skema perdana dan pasar sekunder. Yang terakhir adalah perbedaan pasar perdana dengan pasar sekunder. Yang pertama pasar perdana. Pasar perdana itu harga sahamnya tetap, sementara di pasar sekunder harga saham berfluktuasi sesuai dengan kekuatan pasar. Yang kedua adalah tidak dibebanin biaya komisi. Kalau dia pasar sekunder itu dibebani biaya komisi. Yang ketiga, pada pasar perdana itu hanya digunakan untuk pembelian saham, sementara pada pasar sekunder dapat digunakan untuk membeli dan menjual saham. Yang keempat, pada pasar perdana pemesanannya dilakukan hanya melalui agen penjual, sementara di pasar sekunder pemesanannya melalui anggota kurs. Yang terakhir, dalam pasar perdana jangka waktu sangat terbatas. Dan di pasar sekunder jangka waktu tidak terbatas. Mungkin inilah dia penjelasan saya untuk hari ini.